Ya, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di Drasi Channel. Dan untuk video kedua kali ini, kita akan belajar mengenai aturan-aturan pemrograman berikutnya, yaitu mengenai penulisan sintak. Kemudian kita akan belajar mengenai penulisan variabel juga di Python, dan juga nanti untuk penulisan komentar, dan juga nanti ada beberapa hal lainnya yang akan dibahas di video ini. Jadi, stay tune terus di channel YouTube ini dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Selamat menonton teman-teman, mahasiswa semua, dan selamat belajar. Ya, di sini kita akan belajar mengenai beberapa aturan yang ada di dalam pemrograman. Nanti berikut akan saya berikan contohnya juga. Jadi di sini kurang lebih ada 5 ya, ada 5 aturan yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, mengenai sintak. Nah, jadi untuk penulisan di coding Python itu memang pada umumnya seperti contoh berikut ya. Ya, seperti contoh berikut yang saya berikan di sini. Jadi untuk penulisannya yaitu penulisan sebuah fungsi, di sini dan juga akan diberikan sebuah variabel juga nilai sama dengan 10. Nah, perhatikan di dalam penulisan statement pada Python. Nah, untuk setiap baris coding yang kita buat dari awal sampai akhir itu tidak ada yang namanya penggunaan tanda titik koma. Tetapi kalau di pemrograman lainnya, mungkin di C, kemudian di Java, dan di pemrograman berbasis web, itu setiap kita membuat coding, kita menggunakan tanda titik koma. Seperti itu. Lalu kemudian untuk yang aturan kedua, untuk penulisan string maupun penulisan teks. Nah, di dalam penulisan Python, kalau kita mau menuliskan untuk penulisan dengan tipe data string ataupun karakter, nah di sini kita penulisannya menggunakan tanda petik ganda ataupun petik tunggal yang kita update seperti itu. Nah, di sini saya beri contoh untuk saya sedang makan di sini dengan menggunakan tanda petik 2 ataupun saya sedang tidur dengan menggunakan tanda petik 1 dan juga bisa juga menggunakan tanda triple tanda petik seperti ini. Contoh berikut yang saya berikan. Lalu berikutnya, untuk aturan ketiga, penulisan case, maksudnya case sensitif pada Python seperti ini. Nah, ini ada dua contoh, sama-sama dengan menggunakan variabel hari dengan nilai yang berbeda. Nah, untuk penulisan variabel hari di sini memang secara penulisan sama, cuma karena yang satu menggunakan huruf H kecil dan yang satu menggunakan huruf H besar, sehingga untuk nilai di dalam variabel ini berbeda. Seperti itu. Jadi teman-teman harus memperhatikan penulisan variabelnya. Dan juga di sini juga ada beberapa jenis case style. Kalau misalnya teman-teman mau menuliskan sebuah nama variabel ya. Nah, yang pertama, untuk snack case itu biasanya digunakan untuk penulisan modul, kemudian penulisan package, penulisan method, penulisan function, dan penulisan variabel. Nah, kenapa kita sebut dengan snack case? Karena menggunakan menggunakan underscore ataupun menggunakan tanda garis bawah seperti itu. Jadi nama 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 package, nama modul sampai dengan nama variabel kita bisa menggunakan snake case. Lalu kalau camel case kita menggunakan penulisan huruf kapital besar, kemudian untuk penulisan huruf berikutnya nanti yang kedua kita menggunakan huruf kecil. Nah, itu biasanya digunakan untuk penulisan class dan juga untuk penulisan exception. Sedangkan untuk penulisan global constant, konstanta, itu kita menggunakannya all caps, seperti itu. Lalu untuk contoh keempat, yaitu penulisan block diagram. Nah, di dalam penulisan beberapa statement yang kita sebut sebagai block program, terutama untuk penulisan kondisional dan juga looping ya, ataupun perulangan, untuk indentasi ini sangat penting. Nah, indentasi itu seperti apa sih?
ini saya berikan sebuah contoh di sini. Jadi di sini ada sebuah kode blok program untuk ini ya kondisional. Dan di sini yang saya beri kotak hitam itu yang kita sebut sebagai blok program yang terdiri dari beberapa coding yang berada di dalam sebuah program. Nah, di sini teman-teman perhatikan di bagian conditional if di sini. Nah, ini kan ada jarak spasi nih yang cukup banyak di sini. Nah, ini kita sebut sebagai indentasi. Nah, jadi untuk penulisan di kondisional, di if, maupun nanti kalau teman-teman nanti akan belajar di materi looping ataupun perulangan, indentasi ini sangat penting. Nah, di sini untuk penulisannya sudah terhitung benar. Karena memang untuk penulisan di kondisional dan juga looping, penulisannya seperti ini. Nah, sedangkan untuk penulisan contoh yang kedua, yaitu untuk conditional if di sini, karena tidak ada indentasi, nanti kalau teman-teman waktu menjalankan program tersebut di Python, maka ini adalah contoh yang salah. Nah, nanti ketika dijalankan di Python, maka pasti akan error di sini. Lalu yang berikutnya, untuk aturan kelima, yaitu penulisan komentar. Nah, di sini untuk penulisan komentar itu berfungsi untuk memberikan informasi tambahan dan untuk menonaktifkan kode gitu. Nah, di sini ada beberapa cara penulisan nih, yaitu yang pertama dengan tanda pagar. Seperti contoh berikut, di sini saya berikan contoh untuk penulisan ini ya, mencetak string ataupun karakter yang berisi belajar menggunakan komentar Python. Dan di sini pun juga ada panduannya yaitu ini adalah penulisan komentar satu dan digunakan di setiap baris. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan tanda pagar sebagai eh, penulisan komentar ataupun deskripsi di dalam kita menuliskan kode program. Seperti itu. Atau kita bisa menggunakan tipe yang kedua, yaitu menggunakan tanda petik maupun triple petik. Seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan untuk beberapa prosedur di sini. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita mau mencetak untuk belajar menggunakan komputer Python, kemudian di atasnya ini adalah berisikan tentang deskripsi untuk penulisan ini ya, alur pemrogramannya. Nah, ini merupakan penulisan komentar dengan menggunakan triple petik, kemudian untuk penulisan prosedur lebih cocok menggunakan ini, dan juga dapat menjelaskan secara detail. Seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton untuk video ini di part 2 dan nantikan video berikutnya di channel ini dan pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai kondisional ataupun kita akan belajar mengenai if, else if dan penggunaan if berganda. Jadi stay tune terus di channel ini dan happy watching.